Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Ibrani 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1990-an ditayangkan film yang fenomenal bahkan hingga saat ini. Film tersebut mengisahkan perjalanan cinta manusia dengan seekor ular siluman. Hubungan cinta itu adalah hubungan terlarang karena melanggar hukum alam dan juga takdir. Jadi, mereka sesungguhnya tidak mungkin bisa bersatu. Namun teguran dan nasihat tidak membuat mereka sadar. Malah mereka mengabaikan semua aturan serta hukum. Mereka telah dibutakan oleh cinta. Pada akhirnya mereka harus menanggung hukuman. Wanita yang merupakan jelmaan ular dikurung di sebuah pagoda selama ribuan tahun, sedangkan lelaki yang seorang tabib harus mengembara ke seluruh daerah dengan berbuat kebaikan untuk menebus semua kesalahan. Saudara, ini hanya sebuah film, namun kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran yang baik dari semua hal yang terjadi di dunia ini, termasuk juga melalui film ini. Hidup memang harus realistis. Hidup itu nyata, bukan drama. Kalau kita mau hidup nyaman dan tenang, maka kita harus mengikuti aturan dan norma yang berlaku, terutama pula aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi manusia tidak selamanya berjalan dengan lurus, serta berada dalam kondisi yang menyenangkan. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan aturan harus kita terima ganjarannya. Tuhan berfirman bahwa Dia menghajar orang yang dikasihinya, agar kita menjadi orang yang taat, mengikuti jalan yang benar. Dalam Alkitab kita juga bisa menemukan orang-orang yang melanggar firman pun harus menerima hukuman dari Allah. Daud, Musa, dan Harun, Saulus sebelum menjadi Paulus. Ini hanya beberapa contoh orang yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, namun justru mereka menerima hukuman karena ketidaktaatan mereka. Saudara, kita harus bisa menyadari bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Sudah seharusnya kita mengikuti petunjuk-Nya. Dan kita harus siap jika kita harus dihajar oleh Tuhan kalau kita sudah melakukan kesalahan agar kita kembali ke jalannya. Jangan kita dibutakan bahwa kita anaknya, maka kita bisa melakukan apapun semau kita. Toh Tuhan nanti pasti akan mengampuni kita. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang diakuinya sebagai anaknya, maka kita tidak boleh meremehkan kasih karunia Allah ini. Kita pun juga harus memiliki sikap yang benar ketika salah satu dari anak kita melakukan kesalahan. Memberikan hukuman itu bukan sebuah kebencian, namun mendidik agar berjalan kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Ibrani 12 ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami, agar kami memiliki kerendahan hati dan sabar akan menerima didikan dari Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan saat ini sedang berada di dalam pergumulan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan pendidikan, dengan relasi di dalam keluarga, atau pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak kami ketahui. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja dalam melakukan tugas pelayanan mereka, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.